Cerita dimulai di Seoul, Korea Utara. Saat ini Seoul telah mempercayakan masa depannya kepada satu orang. Terlihat seorang hero sedang melakukan pertarungan terakhirnya. Dia bernama Jang Siwan, seorang Guildmaster Junghwa. Jang Siwan sedang berhadapan dengan seorang assassin yang hebat. Pertarungan terakhir mereka berdua juga disaksikan oleh seluruh pendukung sang pahlawan Jang Siwan. Akhirnya hanya ada kau dan aku. Kita satu-satunya yang tersisa, ucap musuh publik dunia yang bernama Shin Kang-ho. Terlihat Jang Siwan sedang berusaha berdiri kembali. Karena pertarungan tidak berarti yang kau mulai. Karena kejahatan seperti kau, terang Jang Siwan sembari mengeluarkan kemampuan terakhirnya. Omong kosong apa ini? Kau pikir kau itu siapa? Seorang pembawa keadilan, ucap kembali Shin Kang-ho. Mendengar itu, Jang Siwan pun sangat terkejut. Shin Kang-ho, kau berani berbicara tentang keadilan? Aku berjuang atas nama semua orang. Namun kau selalu menghalangiku. Jadi, siapa kau kalau bukan orang jahat? Balas Jang Siwan dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya di depan semua orang yang menyaksikan pertarungan terakhir itu. Kemudian, semua orang-orang yang ada di sana meneriaki nama Jang Siwan untuk menyemangatinya di sana. Mendengar orang-orang menyemangatinya, Jang Siwan pun terlihat lebih tenang setelahnya. Selama mereka bersorak untukku, aku tidak akan dikalahkan dengan cara apapun, terang Jang Siwan sembari melepaskan kekuatannya. Energi dahsyat dari Jang Siwan pun melesat dengan cepat menyerang Shin Kang-ho. Shin Kang-ho pun sangat kaget melihat energi yang sangat luar biasa itu akan mengenainya. Benar saja, energi yang dilepaskan Jang Siwan itu tanpa bisa dihindari oleh Shin Kang-ho telah mengenainya dengan sangat telak, sampai-sampai menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa. Setelah itu, terlihat Jang Siwan mendekati Shin Kang-ho yang sudah tidak berdaya. Lalu, Jang Siwan berdiri di hadapan Shin Kang-ho. Shin Kang-ho hanya terdiam tanpa bisa lagi melawan. Peristiwa itu disaksikan secara langsung oleh publik yang ada di sana. Kami selalu percaya padamu, Jang Siwan. Bunuh bajigur itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Kala itu Jang Siwan terus disemangati oleh publik agar segera menghabisi Shin Kang-ho. Tidak ada satu orang pun yang menginginkanmu untuk terus hidup. Ini adalah akhir hidupmu, terang Jang Siwan sembari memberikan serangan penghabisan ke Shin Kang-ho. Shin Kang-ho pun hanya bisa menerima serangan terakhir itu tanpa bisa bertahan ataupun menghindarinya. Karena serangan penutupan itu, tubuh Shin Kang-ho pun terpental dengan kuat. Pandangan Shin Kang-ho sudah mulai meredup dikarenakan serangan Jang Siwan itu. Selepas itu, terlihat Jang Siwan melayang di udara. Kawan-kawan, semua persiapan kami telah membuahkan hasil. Sekarang kebebasan yang sempurna akan turun ke negeri ini. Mendengar ungkapan dari Jang Siwan di sana, orang-orang mulai merasa lega, merasa penderitaan mereka telah berakhir. Namun, kala itu terlihat kembali Jang Siwan sedang mengeluarkan sihirnya kembali. Sihir itu pun melesat ke langit, seperti akan membuka sebuah gerbang dimensi. Benar saja, tak lama kekuatan sihir Jang Siwan membentuk sebuah lubang dimensi yang sangat besar di langit. Seketika, ada sebuah tangan yang sangat besar yang keluar dari lubang dimensi itu. Orang-orang yang melihat itu pun terdiam dengan ekspresi wajah yang sangat kaget dan ketakutan. Berbeda dengan Jang Siwan, melihat itu, ekspresi Jang Siwan menyeringai bahagia. Menyadari hal buruk yang akan terjadi, semua manusia yang ada di sana pun serempak berlari menyelamatkan diri mereka. Hahaha, pada akhirnya Demon King tetap turun. Sekarang saatnya kedamaian sejati akan... Seketika, ucapan Jang Siwan terhenti. Kau terlihat seperti seorang tirani sialan, sahut Shin Kang-ho menyela kebahagiaan Jang Siwan kala itu. Shin Kang-ho, kenapa kau masih hidup? Kau cecunguk sialan. Buka matamu dan lihatlah. Saksikanlah dunia buatanku, ucap Jang Siwan kembali dengan sangat gembira, bangga dengan keberhasilannya. Dan itu seperti dunia kehancuran. Terima kasih atas semua cinta. Ternyata itu hanya sebuah karangan novel yang dibuat oleh seseorang. Harapan para pembaca pasti telah hancur. Tokoh utama Jang Siwan adalah anak buah Raja Iblis, dan dia juga rekan-rekannya
13 bintang. Adalah kejahatan tingkat tinggi yang sudah berlangsung lama. Namun, fiksi hanyalah cermin yang memantulkan kenyataan. Motif novel ini adalah kehidupanku sendiri sebagai mahasiswa. Saat itu aku melihat otoritas yang bahkan bisa menutupi kekerasan di sekolah. Dan wajah dunia yang telanjang, kekuatan yang dapat membalikan kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, aku memasukkan realitas tersebut ke dalam novel. Tetapi, di media internet terlihat banyak komen negatif yang menyerang penulis novel itu terkait alur cerita novel yang telah dia karang. Aku kira tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu pengarang novel itu berhenti melihat komentar para pembaca. Kemudian ia terlihat duduk diam di atas kasurnya. Lalu ia membaringkan dirinya. Terlihat ia sangat pusing memikirkan komentar buruk terhadap karya novelnya. Bukan ini. Aku bahkan tidak bisa menulis ulang pada saat ini. Sialan. Tidur sajalah. Tak lama, ia pun tertidur setelah merasa sangat kesal terhadap komentar jelek para pembaca novel karangannya itu. Kenapa sangat berisik? Kemudian ia melihat banyak orang sedang bekerja. Lantai batu, pikir pengarang novel itu yang merasa ada yang berbeda tatkala ia baru tersadar dari tidurnya. Kau bajigur, beraninya kau, meski ada anugerah gerhana, ucap seseorang yang telah menghajar seseorang di sana. Apakah dia hanya mengatakan gerhana? Melihat orang yang sedang dihajar itu seakan ia mengenalnya. Sialan, bajigur itu muncul dalam mimpiku. Juga sekarang, pikir kembali pengarang novel itu merasa ia sedang bermimpi. Kau sampah tidak berguna. Sebaiknya kau tetap melakukan tindakan pekerja yang tidak berguna itu, tetap dalam batasan. Tiba-tiba orang itu berhenti ketika akan berniat menghajar kembali orang yang terbaring di depannya. Seketika orang-orang di sana melihat keributan lain di dekat mereka. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kau adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa bertahan 1 detik pun, ucap seseorang yang seperti petugas itu sembari menghajar tubuh sang penulis novel. Apa-apaan ini? Kenapa sakit? Padahal ini hanya mimpi. Pikir kembali penulis novel itu masih beranggapan dirinya sedang bermimpi. Oi, hentikan. Orang ini pasti masih jauh dari memenuhi kuotanya, ucap petugas lainnya mererai rekannya yang sedang menghajar sang pengarang novel. Tapi, apakah ini benar-benar mimpi? Rasanya sangat nyata. Pikir kembali sang penulis novel. Aku akan memilih 1 hari dan menghajarmu, ucap petugas itu ke sang penulis novel mengancam. Kang Hu, apa kau tidak apa-apa? Kang Hu, jangan katakan padaku. Tidak mungkin, pikir kembali sang pengarang novel itu, yang kemudian ia berlari menghampiri genangan air untuk melihat dirinya di genangan air di sana. Mana? Terlihat tubuh pengarang novel itu telah menyerap mana di sekitarnya. Kekuatan untuk menyerap mana sesuka hati. Ini jelas merupakan hipersensitivitas mana kongensial. Sial, apakah itu artinya aku Shin Kang Hu? Shin Kang Hu dari semua orang. Jika orang ini masih hidup, ini adalah sekitar 5 tahun sebelum akhir cerita. Seandainya aku merasuki Zhang Siwan, setidaknya aku akan dihormati sebagai pahlawan dunia. Tetapi pada tingkat ini akan berakhir dengan turunnya Raja Iblis dan hanya nyawa antek-anteknya yang akan diselamatkan. Jika aku tidak mengubah akhir cerita, aku akan mati mengenaskan. Kabar baiknya adalah aku tahu jalannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Lanjut pikir sang penulis novel yang telah menyadari dirinya telah memasuki dunia novel yang dia karang sendiri sebagai Shin Kang Hu, sang assassin jenius. Seperti yang diharapkan ketika memasuki tubuh seseorang. Rasanya seperti masa lalu dan pengalaman Shin Kang Hu adalah milikku sendiri. Ternyata aku masih berada di level segini, pikir Kang Hu setelah melihat status levelnya. Kemudian terlihat Kang Hu tertunduk karena kelelahan. Sialan, stamina aku sangat sedikit. Aku seharusnya tidak memberinya kelemahan seperti hipersensitivitas mana bawaan hanya karena dia penjahat. Sepertinya hanya inilah satu-satunya cara, pikir Kang Hu kala itu sembari mengambil sebuah kristal biru yang dia temukan. Kang Hu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir.
Jawab Kang Hu ke orang itu. Haruskah aku meminta mereka untuk memberikan istirahat? Tanya orang itu memberi usulan ke Kang Hu. Jika mereka adalah orang-orang yang membiarkan kita beristirahat tergantung pada kondisi kita, mereka tidak mungkin menyeret kita ke tempat seperti ini sejak awal. Pusat penahanan ini dibuat oleh organisasi kriminal bernama Eclipse. Hunter pemula yang bisa menggunakan mana akan dipaksa bekerja seperti budak untuk menambang mana stone. Jangan khawatirkan aku dan tambanglah batunya, jelas Kang Hu ke orang itu. Kang Hu, apa kau juga berpikir untuk melarikan diri? Lupakan itu dan pergilah bekerja sebelum kau dihajar oleh penjaga. Dan jangan melakukan sesuatu yang sembrono, lanjut ucap Kang Hu ke orang itu. Oh, oke, sahut orang itu sembari tersenyum lebar ke Kang Hu. Aku melakukan apa yang aku bisa dengan memperingatkannya. Orang itu adalah karakter yang aku ciptakan sebagai motif untuk Shin Kang Hu, karena aku belum bisa membuat perubahan apapun pada novelku. Demi pelariannya, pikir Kang Hu kala itu ke orang yang sepertinya adalah sahabatnya. Lalu terlihat areal di mana Kang Hu dan yang lainnya sedang bekerja menambang batu mana. Kala itu Kang Hu sedang bekerja membawa bongkahan batu mana di tambang itu. Tak lama Kang Hu ternotis karena ada hal yang terjadi yang ia lihat. Ternyata Kang Hu melihat temannya sedang dihajar oleh salah seorang penjaga di sana. Saat perhatian penjaga terfokus pada para pemula, ada seorang bajigur mencoba melarikan diri. Dengar baik-baik, kau harus bertanggung jawab atas perbuatan gilamu itu, ucap penjaga yang kemudian menusuk tubuh orang itu. Melihat kejadian itu, raut wajah Kang Hu menunjukkan kekagetannya. Terlihat petugas penjaga itu sangat kesal atas perbuatan orang itu, dikarenakan ia berusaha melarikan diri dari tempat itu. Tak lama, terlihat temannya Kang Hu sudah tewas mengenaskan dengan tubuh yang berlumuran cairan merah. Muncratan cairan merah terciprat kemana-mana, dikarenakan tubuh temannya Kang Hu terus-menerus dihajar oleh penjaga di sana. Saat itu, Kang Hu hanya bisa menahan emosinya sampai-sampai tubuhnya bergetar. Bajigur bodoh. Sudah kubilang jangan melakukan sesuatu yang sembrono, gumam Kang Hu dalam benaknya ke tubuh temannya yang sudah tewas di hadapannya itu. Kemudian, Kang Hu hanya berdiri diam di sana, sembari masih melihat tubuh temannya. Kenapa kau melihat seperti peduli padanya? Karena kau terlihat begitu, maka aku akan membunuhmu juga, ucap penjaga itu ke Kang Hu sembari menyeringai. Aku tidak peduli dia mati, jawab Kang Hu ke penjaga yang di dekatnya. Mendengar jawaban Kang Hu, terlihat ekspresi penjaga itu menjadi kesal ke Kang Hu. Yang lebih penting, biarkan aku pergi ke toilet, lanjut ucap Kang Hu ke penjaga itu. Apa? Bajigur menyedihkan. Ketakutan sampai mengompol ya? Yah, baiklah, ucap penjaga itu yang kemudian beranjak dari tempat itu. Ikuti aku, lanjut ucap penjaga itu kembali, memerintah Kang Hu untuk mengikutinya. Kuberi kau 1 menit. Kalau lebih lama dari itu, maka toilet ini akan jadi kuburanmu, tegas penjaga itu ke Kang Hu. Lalu setelah Kang Hu membuka pintu toilet itu, terlihat banyak tubuh yang sudah tidak bergerak lagi di sana. Kang Hu pun lanjut saja memasuki toilet itu, tanpa peduli atas suasana dalam toilet itu. Seharusnya ada di sekitar sini, gumam Kang Hu sembari berjalan untuk mencari sesuatu. Terlihat juga di luar toilet, penjaga itu sedang menunggu sembari menghitung waktu Kang Hu. Ini dia, lanjut gumam Kang Hu, menemukan tempat yang dia akan melakukan sesuatu. Kemudian terlihat Kang Hu melukai tangannya sendiri. Dan kemudian Kang Hu terlihat membuat sesuatu di sana dengan cairan merahnya sendiri. Waktu Kang Hu pun terus berlalu, sembari dihitung oleh penjaga itu. Sebelum waktu Kang Hu benar-benar selesai, ternyata Kang Hu telah berhasil membuat sebuah lingkaran sihir di sana. Aku tahu kau mengawasiku. Aku tahu kau gila karena tragedi, cobaan, dan depresi, ucap Kang Hu sendiri, sembari melihat lingkaran sihir yang telah ia buat mulai aktif. Kau punya waktu 10 detik lagi bajigur. Jadi berhentilah buang air kecil dan angkat celanamu, ucap penjaga itu, memperingatkan Kang Hu dari luar toilet. Tidakkah kau penasaran bagaimana level rendah sepertiku bisa memanggilmu? Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi sesuai dengan novel, maka kau tetap akan muncul juga.
Dan jika aku menunda sehari lebih lama, maka harapan yang dicari dunia akan semakin jauh dari jangkauan. Kira-kira apa syarat yang akan kau katakan padaku untuk menjawab panggilanku? Karena aku akan menjadi hiburan yang kau cari-cari. Orang yang dapat menggunakan kemampuanmu dengan paling efektif hanyalah aku. Aku tahu kau akan muncul. Terang Kang Hu ke arah lingkaran sihir yang sedang aktif yang telah ia buat di sana, sembari menyeringai menantang. Konstelasi utama yang membuat kontrak dengan Shin Kang Hu dalam novel. Dimension Luther, teriak Kang Hu, kala energi yang kuat keluar dari lingkaran sihir yang dibuatnya. Bajigur kurang ajar, karena kau telah menarik perhatianku. Aku akan mengizinkanmu meminjam kekuatanku sebentar. Buktikanlah kalau dirimu layak untukku, ucap makhluk misterius dari arah cahaya energi di hadapan Kang Hu kala itu. Tentu, diam dan saksikanlah, jawab Kang Hu dengan percaya dirinya. Kemudian, status Kang Hu muncul menerangkan. Konstelasi Dimenster Luther, konstelasi netral. Konstelasi yang memiliki special skill untuk menjarah dan meningkatkan kemahiran. Membuat semua skill Anda sementara dipertahankan sampai ke level maksimum dan dapat meningkatkan kemahiran Anda saat menjarah. Lalu terlihat penjaga yang ada di luar sedang mengetuk pintu toilet itu dengan sangat keras. Jangan main-main denganku, Bajigur, teriak penjaga yang kemudian ia menobrak pintu toilet itu. Namun setelah ia melihat ke dalam toilet itu tidak terlihat ada Kang Hu di sana. Seketika terlihat penjaga itu sesaat terdiam. Setelah itu raut wajahnya berubah menjadi cemas, menyadari sesuatu. Lalu tiba-tiba dengan sangat cepat dan sorot mata yang tajam Kang Hu berlari ke arah penjaga itu. Dan dengan sangat cepat Kang Hu telah menghilang kembali. Seketika ekspresi penjaga itu pun menjadi sangat panik. Lalu ia melihat ke arah pintu keluar ruangan toilet di sana. Dia tidak ada di sini, ucap penjaga itu dengan bingung. Namun dengan sangat cepat Kang Hu muncul kembali di belakang petugas penjaga itu. Kemudian Kang Hu pun menusukkan sebuah benda runcing ke penjaga itu. Sontak percikan cairan merah pun terciprat di sana. Kau Bajigur, bagaimana? Lalu ucapan penjaga itu pun terhenti, dikarenakan Kang Hu mencabut senjatanya dari tubuh penjaga itu. Dan kemudian penjaga itu pun ambruk. Terima kasih brengsek, berkatmu aku jadi memutuskan untuk meninggalkan tempat ini hari ini, terang Kang Hu ke penjaga itu yang sudah terbaring kaku di sana. Kau menarik, aku menyetujui kontraknya, ucap makhluk misterius itu menyetujui kontraknya ke Kang Hu. Mendengar itu, Kang Hu pun sedikit menghela nafasnya. Dengan ini, aku pasti akan membalasmu. Mulai sekarang, aku tidak akan melihat ke belakang lagi, ucap Kang Hu kala itu.